Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bertemu kembali di dalam kelas yang baru, yaitu kelas pembimbing perjanjian lama. Kalau teman-teman mengikuti tahun lalu kelas pembimbing perjanjian baru, kita sudah melewatinya tahun lalu ya, dan kali ini kita akan belajar tentang perjanjian lama. Dan judul modul kita adalah ini, pembimbing perjanjian lama, satu pelajaran tentang pentingnya perjanjian lama, tentang kanon PL, nanti kita akan kupas latar belakang budaya dan sejarahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, modul ini merupakan cabang dari ilmu teologia biblika, gitu ya. Ini bukan doktrinal, tapi teologi biblika, dan ini semacam pendahuluan ketika kita mau membaca, kalau kita ingin mendalami atau belajar perjanjian lama, kita bisa belajar pembimbing perjanjian lama. Ini akan membawa kita kepada pemahaman dari latar belakang perjanjian lama. Nah, nanti secara detail kita akan kupas di dalam 5 pelajaran. Ini dibungkus dalam 5 pelajaran utama. Nanti modul ini juga akan Bapak Ibu dapatkan di dalam kelas. Tetapi saya nggak akan bahas detail sekali tentang 5 pelajaran ini. Nanti saya akan bagikan overview-nya saja. Jadi kita dalam diskusi selama seminggu nanti bisa mendiskusikan tentang topik-topik atau 5 pelajaran ini di dalam kelas diskusi gitu ya. Jadi Bapak Ibu 5 pelajaran ini akan dikupas secara tuntas di kelasnya gitu. Tapi kali ini bisa mengantarkan kita untuk masuk ke dalam kelas sepanjang 1 minggu ke depan. Nah, ada 5 pelajaran. Yang pertama itu pentingnya perjanjian lama. Ini tuh sebagai dasar kenapa kita harus belajar perjanjian lama. Yang kedua nanti kita akan melihat sedikit tentang kanon Alkitab perjanjian lama, karena nggak mungkin semuanya kita pelajari ya, waktunya mungkin akan kurang. Dan yang ketiga kita akan melihat latar belakang sejarah perjanjian lama, sama juga latar belakang budayanya untuk perjanjian lama, dan yang terakhir latar belakang geografis perjanjian lama. Akan belajar banyak latar belakang, jadi Bapak Ibu jangan bosan karena kita perlu berikan waktu kita hari ini untuk belajar latar belakangnya gitu ya. Oke Bapak Ibu Saudara, lanjut. Oke, pentingnya perjanjian lama. Kenapa saya bilang tadi Bapak Ibu kalau ini tuh jadi dasar? Karena banyak orang Kristen kemungkinan besar, tadi saya dapat info ketika di awal-awal tadi ya, lebih suka mana belajar perjanjian lama apa perjanjian baru? Kayaknya lebih mudah belajar perjanjian baru gitu ya. Banyak orang yang mungkin membaca perjanjian lama cuma sekedar baca gitu ya, tanpa tahu konteks atau latar belakangnya gimana gitu. Tapi kalau perjanjian baru yang tahun lalu mengikuti mungkin sudah mendapatkan juga untuk pendahuluannya ke perjanjian baru gitu ya. Biasanya yang paling disukai PB gitu. Mungkin ada beberapa yang mungkin tidak membacanya dengan banyak alasan. Biasanya sulit untuk mengetahuinya, kayaknya budayanya gapnya terlalu jauh gitu. Jadi terlalu banyak hal-hal yang membuat kita mengabaikan perjanjian lama. Padahal perjanjian lama dan perjanjian baru merupakan satu kesatuan yang punya satu benang merah gitu ya, dan ini nggak bisa dipisahkan gitu. Nah, untuk pentingnya perjanjian lama ini kita akan lihat nanti 3 poin, yaitu mengapa penting mempelajari perjanjian lama, mengapa sulit mempelajari perjanjian lama, dan hubungan perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, untuk yang pertama, ada 4 alasan mengapa orang Kristen harus belajar perjanjian lama. Karena tadi kita tahu ini adalah hal yang penting gitu ya. Dengan mempelajari perjanjian lama, kita bisa mempunyai dasar untuk mengetahui perjanjian baru, karena itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Alasannya paling tidak ada 4. Yang pertama, perjanjian lama adalah bagian dari rencana Allah. Ya, kita tahu di perjanjian lama Tuhan memanggil satu bangsa, yaitu bangsa Israel, sebagai bangsa pilihannya, dan melalui bangsa itulah Tuhan ingin menyelesaikan atau menggenapi rencananya kepada manusia. Supaya apa? Manusia bisa mengenal Tuhan, manusia bisa mengenal penciptanya. Makanya di dalam perjanjian lama, saya tulis di sini, Allah secara progresif menyatakan dirinya untuk dikenal oleh manusia. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam Yesaya 49 ayat yang ke-6 gitu ya. Jadi rencana Allah adalah Allah ingin dikenal oleh manusia gitu. Allah secara progresif selalu menyatakan dirinya di perjanjian lama. Dan PB, perjanjian baru, merupakan kelanjutan akan apa yang Tuhan sudah tulis di perjanjian lama, makanya satu kesatuan. Yang kedua, perjanjian lama adalah bukti akan kedaulatan dan kesetiaan Allah. Kita tahu bahwa Allah yang kita kenal adalah Allah yang berdaulat gitu ya, Allah yang selalu bekerja dari masa ke masa, dari zaman ke zaman gitu. Jadi perjanjian lama sudah membuktikan bahwa kedaulatan Allah atas seluruh, bukan cuma manusia, tetapi atas seluruh
alam semesta yang diciptakannya itu tuh nyata, termasuk di dalamnya manusia gitu ya, termasuk yang tadi dalam rancangannya itulah bangsa Israel yang dipilih gitu. Dia yang mengawasi semua sejarah dari masa ke masa sampai rencananya bisa selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkannya. Jadi dia berdaulat atas seluruh kehidupan alam semesta, termasuk perjanjian lama. Kalau kita lihat di perjanjian baru ya, sampai kita tahu bahwa sampai masa Israel tidak taat pun di situ tetap Allah bekerja gitu. Di tengah-tengah ketidaktaatan Israel, Allah tetap mengasihi dan bekerja dalam kehidupan bangsa Israel. Jadi kita lihat Allah yang kita kenal itu konsisten sekali, Bapak Ibu Saudara, konsisten dengan janjinya gitu. Nanti bisa dilihat di dalam kitab Roma. Nah, yang ketiga, perjanjian lama adalah firman Allah. Kita lihat halaman berikutnya. Kenapa dia katakan firman Allah? Paling tidak ada dua bukti yang mengatakan bahwa perjanjian lama ini adalah firman Allah. Bukan hanya perjanjian baru, tetapi perjanjian lama atau 39 kitab yang kita terima adalah firman Allah. Bukti-buktinya apa? Yang pertama, bukti dari dalam Alkitab sendiri ya. Kita tahu bahwa Yesus mengakui otoritas perjanjian lama. Ketika Yesus melakukan pekerjaannya, memberitakan Injil, dia banyak sekali mengutip perjanjian lama untuk menunjukkan bahwa perjanjian lama itu punya otoritas yang sama dengan yang diajarkannya. Jadi itu jadi satu bukti bahwa perjanjian lama punya otoritas, karena Yesus sendiri pun ya ketika dia dicobai, misalnya contohnya ada tertulis manusia bukan hidup dari roti saja gitu. Itu bukti yang diambilnya itu kalau Bapak Ibu nanti referensinya itu mengacu ke perjanjian lama. Nah, yang kedua, para rasul mengakui otoritas perjanjian lama juga. Bukan hanya Yesus, tetapi rasul-rasul di perjanjian baru juga mengetahui atau mengakui otoritas ini. Ada para rasul ya, contoh yang paling kita kenal lah Paulus gitu ya. Ini jelas banget udah. Dia secara penuh mengakui, apalagi dia seorang dari golongan Farisi yang udah mengetahui perjanjian lama gitu ya. Di dalam 2 Timotius ayat yang sangat terkenal dikatakan, segala sesuatu yang diilhamkan Allah memang bermanfaat gitu. Jadi semua yang diilhamkan Allah, yang dituliskan dari perjanjian lama itu bermanfaat bagi kehidupan orang Kristen. Makanya rasul, bukan hanya Paulus, tetapi semua rasul, bahkan Petrus juga mengakui otoritas perjanjian lama. Yang ketiga, para penulis Alkitab. Ya, mereka yang menuliskan Alkitab, tetapi Alkitab diinspirasikan oleh Allah gitu ya. Mereka melihat perjanjian lama bukan sebagai rangkaian sejarah atau sesuatu yang peraturan yang mati gitu, tetapi kisah yang sangat hidup dan punya satu benang merah, yaitu tentang karya keselamatan yang Allah kerjakan kepada hidup manusia. Itu para penulis mengakui tentang itu. Nah, bukti-bukti dari luar Alkitab, tadi dari dalam Alkitab paling tidak ada 3 yang Bapak Ibu bisa pelajari, nanti bisa didiskusikan lagi lebih lanjut di dalam kelas. Yang kedua, dari luar Alkitab, ini sudah membuktikan dari internal sendiri ya, Alkitab sendiri sudah membuktikan bahwa PL itu adalah firman Allah. Ternyata dari luar Alkitab juga mengakui. Pertama, bapak-bapak gereja pada awal-awal gereja mengakui juga otoritas ini. Mereka sendiri mengakui pengakuan ya, dengan adanya kanon, nanti kita lihat di pelajaran berikutnya ya. Mereka mengenal dan juga menerima 39 kitab itu yang sudah diwahyukan oleh Allah. Yang kedua, Allah yang memberikan inspirasi kepada para penulis PL, jelas. Walaupun para penulis PL ada lebih dari, kalau PL sama PB ada 40-an lebih penulis ya, tetapi semua itu dari satu subjek, yaitu Tuhan sendiri gitu yang memberikan, yang menginspirasikan, yang mewahyukan firman-Nya kepada para penulis ini. Dan yang ketiga adalah kitab-kitab PL telah dipakai sebagai standar sejak awal gereja. Dengan melihat perjanjian lama, kita sudah melihat bahwa ada banyak nubuatan di sana, ada banyak standar kehidupan, etika, moral, dan lain-lain, dan ini diakui oleh gereja. Itu. Nah, paling tidak yang ketiga tadi, kita kembali bahwa perjanjian lama itu penting karena perjanjian lama adalah firman Tuhan. Yang keempat adalah perjanjian lama adalah nubuatan bagi perjanjian baru. Nubuat. Kalau Bapak Ibu pelajari dari Kejadian sampai Maleaki, itu sangat unik sekali ya. Ketika saya belajar dulu perjanjian lama dari Kejadian sampai Maleaki, itu kita sudah melihat banyak sekali nubuatan di sana. Bahkan hampir setiap kitab bisa dikatakan ada nubuatan, walaupun spesifik ya, kitab Pentatok atau kitab para nabi itu jelas menubuatkan tentang kedatangan Mesias yang akhirnya digenapi di perjanjian baru gitu ya. Jadi perjanjian lama akan menolong kita untuk melihat
nubuat atau bisa dikatakan sering tipologi ya akan kitab-kitab PB yang akhirnya dinubuatkan oleh Yesus Kristus sendiri. Nah, kita sudah belajar pentingnya perjanjian lama. Paling tidak tadi ada 4 hal. Tetapi seringkali orang percaya atau orang Kristen mengalami kesulitan ketika belajar, gitu ya. Apa kesulitannya? Paling tidak ada 4 yang kita lihat ya. Yang pertama adalah hambatan bahasa. Jelas, Alkitab kita, perjanjian lama khususnya ditulis dalam bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Bahasa Ibrani ini termasuk bahasa yang cukup sulit kemungkinan untuk dipelajari ya. Karena dulu juga awal-awal huruf-huruf Ibrani itu tuh huruf-huruf mati semua Bapak Ibu Saudara. Contoh kayak nama Tuhan Israel itu kan YHWH itu kan huruf mati semua tuh. Jadi sulit untuk dipelajari karena bahasanya dan juga vokal-vokalnya. Walaupun pada tahun berikutnya gitu ya 500 Masehi akhirnya ada kaum dari cendekiawan Yahudi yang akhirnya membuat huruf-huruf vokalnya akhirnya bisa dipelajari gitu ya. Karena hurufnya juga sudah tertata gitu. Nah, yang kedua adalah hambatan budaya. Jelas, gap-nya sangat jauh sekali. Dan secara budaya juga beda. Nanti kita lihat sih budayanya di pelajaran 5. Tetapi tentang Israel sendiri punya budaya yang sangat erat dari tanah yang Kanaan yang mereka diami. Karena kan kita tahu bahwa Tuhan itu memimpin bangsa Israel untuk menduduki satu tanah yang sudah dinubuatkan dijanjikan kepada bangsa Israel, yaitu tanah Kanaan gitu ya. Secara budaya mereka memiliki budaya yang cukup kental, terus dibagi-bagi juga dalam strata sosial yang beda-beda. Jadi ada pembagian orang miskin, orang kaya, ada budak, ada imam dan lain sebagainya. Dan pembagian-pembagian ini perlu kita pelajari ketika kita belajar perjanjian lama. Makanya kita bisa melewati kesulitan ini ketika kita mau melajari bahwa ada beberapa hambatan yang kita lihat. Yang ketiga, ketekunan. Paling tidak Bapak Ibu Saudara, mulailah membaca. Kita membutuhkan ketekunan ketika kita menelaah konteks isi PL. Sehingga kita bisa lihat secara komprehensif kesinambungan dari perjanjian lama dan juga perjanjian baru ya. Jadi kita sedang terapkan ini sebenarnya ya, satu cara untuk kita bisa memahami perjanjian lama. Setelah itu nanti aplikasinya diharapkan Bapak Ibu bisa mempelajari lebih dalam lagi tentang perjanjian lama. Dibutuhkan ketekunan. Dan orang yang nggak tekun biasanya akan kesulitan untuk mendapatkannya. Oke, yang keempat, hambatan praduga yang salah. Ini karena orang sering berpikir ya, kita sering berpikir anggapan yang salah bahwa belajar perjanjian lama itu sulit. Belajar perjanjian lama itu sangat-sangat susah. Apalagi kalau udah masuk tawarik, wah, apalagi kalau masuk ke sini nggak relate gitu ya. Tapi akhirnya kita kadang memilah-milah, oh, yang bagian ini aku pelajari ini seru nih. Kayaknya yang bagian root ini seru nih karena naratif gitu. Tapi kalau kita belajar kitab yang ini aku abaikan, kayaknya ini kesulitannya. Akhirnya praduga-praduga yang membuat itu akhirnya kita tidak utuh belajar perjanjian lama. Seharusnya sebagai orang Kristen kita harus perlu melihat keseluruhan teks dan konteks kitab yang sedang kita pelajari. Jadi ada 4 hal yang membuat kita sulit belajar perjanjian lama. Nah, yang ketiga, hubungan perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama dan perjanjian baru punya satu hubungan yang sangat erat, dan itu adalah Kristosentris Bapak Ibu. Punya benang merah yang berpusatkan kepada Kristus. Kristus adalah dasar dari perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Meskipun ada perbedaan, meskipun ada persamaan, yang saya tuliskan di sini ya, perbedaan dan persamaan itu tuh tidak membuat jadi PL dan PB itu tidak berhubungan, bahkan semakin mengeratkan hubungannya gitu ya. Contohnya aja, ketika PL berbicara tentang hubungan Allah dengan bangsa Israel, spesifik ya bangsa Israel, tapi PB lebih banyak cerita tentang hubungan Allah dengan jemaatnya. Tapi kita lihat perbedaan itu ternyata membuat hubungannya semakin erat gitu ya. Dan persamaannya juga ketika kita belajar perjanjian lama, ini sama-sama belajar tentang satu pribadi, yaitu Allah yang pencipta alam semesta, dan juga di PB juga kita bisa mendapatkan hal itu gitu ya. Jadi PL dan PB tidak punya pertentangan sama sekali. Bahkan tentang kalau rancangan keselamatan, itu tuh fokusnya satu, karya keselamatan dari PL sampai PB, Kejadian sampai Wahyu, itu punya satu benang merah, yaitu rancangan keselamatan yang disediakan Allah, yang sudah dirancangkan sejak mulanya, yang sudah dinubuatkan dari Kejadian 3, supaya manusia bisa diselamatkan. Jadi PL dan juga perjanjian baru mempunyai persamaan dan perbedaan, tetapi ini semakin mengeratkan hubungan antara
kedua kitab ini. Nah, yang kedua, yang kedua adalah perjanjian lama adalah bagian dari keseluruhan kebenaran Allah. Ya, kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu Saudara? Karena PL dan PB ini satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ya, ini kita harus mengerti sama-sama. Jika PL berdiri sendiri, jika PB berdiri sendiri, maka ada satu cerita yang nggak selesai di sini. Ada satu cerita yang tidak punya kesimpulan, yang tidak punya konklusi yang bisa kita dapatkan sama-sama gitu. Kalau sendiri-sendiri mereka itu. Tetapi karena PL dan PB itu saling melengkapi, punya hubungan, akhirnya kita mengetahui bahwa PL sepenuhnya firman Allah dan jelas banget PB nggak bisa berdiri tanpa perjanjian lama. Jadi ini saling punya sisi yang saling bergantung kalau menurut saya. Punya sisi yang harus dari kitab halaman per halaman, dari kitab pasal per pasal, itu punya hubungan yang jelas gitu. Kayak misalnya Matius 1 ayat 1, silsilah Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu nggak belajar perjanjian lama, silsilah Yesus itu kita nggak dapat dari mana-mana. Itu semua dari perjanjian lama. Gitu. Jadi PB bisa berdiri karena ada perjanjian lama. Yang ketiga, perjanjian lama adalah bayang-bayang dari apa yang akan datang. Jelas, ini tadi saya katakan tipologi ya. Jadi ada banyak nubuat sekali yang ada di perjanjian lama, dan kadang kita nggak mengerti secara langsung. Saya sendiri pun ketika membaca gitu nggak sekali langsung mengerti gitu, apalagi banyak simbol, banyak gambar-gambar atau nubuatan yang bisa membuat kita nggak mengerti. Dan ternyata Bapak Ibu, simbol-simbol atau gambaran-gambaran atau hukum-hukum yang ada di perjanjian lama itu ternyata punya satu maksud, yaitu ingin menunjukkan bayang-bayang yang akan terjadi di masa depan yang akhirnya digenapi oleh Yesus Kristus di perjanjian baru. Kita lihat di Ibrani 10 nanti ayat 1, Bapak Ibu bisa lihat di dalam Alkitabnya. Dan yang terakhir, hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini saya bisa kasih puncaknya di sini. Yesus adalah puncak dari berita perjanjian lama dan perjanjian baru. Yesus adalah pusat dari sejarah perjanjian lama. Meski walau secara literal Yesus kayaknya nggak ada kata Yesus di perjanjian lama ya. Tetapi secara tidak langsung, ketika kita belajar perjanjian lama, itu semua berpusat kepada Kristus atau Kristosentris. Bahkan ketika dia berjalan, salah satu contohnya ketika dia berjalan di Emmaus itu, dia menceritakan kepada Kleopas dan temannya itu tentang segala sesuatu yang sudah dituliskan di kitab para nabi. Itu tuh semua fokusnya dia juga gitu ya. Dia sedang menceritakan tentang nubuatan para nabi, yaitu tentang dirinya sendiri gitu. Jadi Yesus adalah pusat dari sejarah PL. Yang kedua, Yesus adalah penggenap hukum Taurat. Jadi jelas sekali Yesus bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi dia adalah penggenap hukum Taurat. Bahkan di perjanjian baru jelas dikatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi akulah yang menggenapi hukum Taurat. Nah, yang ketiga, Yesus adalah penggenap nubuat-nubuat perjanjian lama. Ya, tema-tema atau topik-topik atau keseluruhan topik yang ada secara teologis di perjanjian lama itu jadi satu kerangka utama yang dikembangkan untuk PB. Dan Mesias adalah tema yang dinubuatkan dari perjanjian lama dan akhirnya digenapi dalam pribadi Yesus yang adalah Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Nah, jadi jelas sekali perjanjian lama dan perjanjian lama baru punya satu hubungan yang sangat jelas, yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Jadi kita sudah paham ya, penting banget belajar perjanjian lama ya, sehingga kita bisa dapat satu bahwa perjanjian lama ini berotoritas dan juga penting untuk dipelajari, dan ini nggak bisa dipisahkan. Nah, ini sedikit kita akan belajar untuk pelajaran yang kedua tentang kanon. Nanti bisa kita gali lebih dalam lagi di dalam kelas kita ya, masing-masing, baik kelas pagi maupun kelas malam. Nah, paling tidak ada 5 hal yang kita akan lihat dari definisinya, terus bagaimana pembentukannya, bagaimana sejarah sampai penerimaannya, sampai susunan 39 kitab yang dikanonkan itu akan kita lihat sama-sama. Ya, definisinya paling tidak secara etimologis, ini kita lihat bahwa kanon itu atau buluh dalam bahasa Yunani itu artinya batang tongkat penggaris, tongkat pengukur. Jadi Alkitab disebut sebagai yang dikanonkan itu artinya Alkitab adalah sebuah ukuran atau tongkat pengukur yang sudah ditetapkan. Sebuah ukuran yang sudah pasti, enggak setengah-setengah tapi pasti gitu ya. Jadi ini patokan untuk semua yang ada
dalam kehidupan manusia. Alkitab PL adalah patokan bagi seluruh kehidupan manusia. Secara figuratif, kanon artinya peraturan atau standar norma kaidah dalam hal etika moral. Jadi Bapak Ibu kalau ingin berbuat benar, bagaimana cara saya supaya hidup kudus di hadapan Tuhan, supaya hidup benar dan tidak melakukan dosa? Belajar peraturan-peraturan yang ada di Perjanjian Lama. Bagaimana saya tidak meninggalkan ibadah saya dan selalu hidup di dalam kebenaran Tuhan? Belajar standar yang sudah kita dapatkan, yaitu kanon di Perjanjian Lama, 39 kitab yang kita akui. Dan secara teologis ini tuh yang paling bermakna ya. Secara teologis lah kita bisa katakan bahwa kanon adalah kumpulan 66 kitab yang diterima oleh gereja. Dalam hal ini kalau kita belajar PL berarti kumpulan 39 kitab yang diterima oleh gereja yang dikanonkan, dan ini sudah diinspirasikan oleh Allah sebagai firman Tuhan yang tertulis dan juga berotoritas. Jadi daftar kitab yang diinspirasikan oleh Allah itu jadi standar kehidupan dan iman kita dan perbuatan kita, Bapak Ibu Saudara. Dari Kejadian sampai Maleaki, semua kitab ini sudah diakui dalam dalam konsili untuk mengkanonkan dan dipakai jadi standar kehidupan kita. Itu tadi, bagaimana berbuat yang benar di hadapan Tuhan. Ini tuh semua sudah diakui di luar gereja, di dalam gereja ya, bukan di luar gereja. Di luar 39 kitab itu gimana? Nah, nanti bisa didiskusikan di dalam kelas diskusi. Jika di luar kitab-kitab yang dikanonkan itu gimana? Bisa nggak jadi tongkat pengukur? Silakan nanti didiskusikan ya Bapak Ibu. Oke, sejarah kanon Perjanjian Lama. Nah, kitab-kitab ini ditulis tadi bahasa Ibrani. Kecuali ini, bahasa Aram itu ada Esra dan juga ada kitab Daniel. Esra itu dari pasal 2 sampai pasal 6 atau 7 kalau tidak salah ya. Dan setelah itu semua itu ditulis dalam bahasa Ibrani dan ditulis jauh 1200 tahun, bahkan 1200 tahun sebelum Masehi. Wah, udah jauh sekali ini masanya ke kita, udah sangat jauh. Tetapi kita perlu belajar sedikit sejarah tentang pengkanonan ini ya. Dulu kalau ketika mulai dikanonkan, kalau kita kitab-kitab yang sudah ada itu kan kita udah tahu ya, udah sebenarnya sudah dimiliki oleh bangsa Israel, tetapi dalam gulungan-gulungan, dan mereka biasanya pakai ketika belajar gitu ya, ketika kalau zaman Musa sebelum ada Bait Allah, berarti mereka belajar atau melakukan ibadah di tabernakel atau di kemah suci. Jadi kitab-kitab itu selalu ada di situ dan dibawa kemana-mana gitu ya. Dan para imam biasanya mengkhususkan dirinya untuk menyalin juga, makanya ada namanya teks masoret, nanti Bapak Ibu bisa pelajari lebih dalam. Setelah itu akhirnya semua yang ada kitab gulungan-gulungan yang ada ini akhirnya disalin di dalam abjad Ibrani. Ketika itu tahun 90 sampai kita lihat ini setelah Masehi ya tahun 90, tetapi sebelum itu kan kita tahu ketidaktaatan Israel hanya dibuanglah mereka ke pembuangan ke tanah Babel. Dan di situ kitab-kitab itu juga dibawa, gulungan-gulungan kitab dari Pentatok yang ditulis oleh Musa, kitab-kitab sejarah itu dibawa semua ke pembuangan, dan di situ dipelihara terus ya. Walaupun mereka sudah bait sucinya udah hancur, tapi kan mereka akhirnya kan dirikan sinagog yang ada. Di situ mereka bukan lagi, biasanya pusat mereka mempersembahkan korban bakaran dan lain sebagainya. Di sinagog-sinagog itu akhirnya mereka mengkhususkan diri mereka untuk belajar firman Tuhan. Mereka tetap melakukan tradisi untuk belajar firman Tuhan. Dan kita tahu salah satu figur yang ada di sini tuh Esra gitu ya. Dia punya peranan penting di dalam penyusunan kitab-kitab yang ada, yang gulungan-gulungan itu dia menyelesaikan. Sampai tahun 90 akhirnya ada satu pimpinan dalam satu sidang ketika dia sudah melihat itu sudah ada semua gitu. Jadi mereka hanya membakukan, ya kami menerima ke-39 kitab ini sebagai kanon kitab PL. Jadi bukan manusia lebih tinggi mengesahkan atau menetapkan gitu, tapi memang kitab itu sudah ada dan itu yang diinspirasikan Allah dan akhirnya diterima oleh gereja gitu sejarahnya. Nah, pembentukannya sendiri Bapak Ibu Saudara langsung diterima sebagai kitab karena sudah ada dari mulanya ya. Dan itu udah dipakai oleh bangsa Yahudi dalam kehidupan mereka gitu ya. Tapi ada prosesnya, nggak serta-merta langsung jadi gitu ya. Ada prosesnya ya untuk dalam pembentukan kanon ini ya. Yang pertama ada ucapan-ucapan yang berotoritas. Ini akhirnya dari sejarah Perjanjian Lama kita lihat bangsa Israel melalui perantaraan dari Musa sampai ke
sejarah-sejarah raja, bahkan sampai ke pembuangan dan kepulangan dari kepembuangan itu ada ucapan-ucapan yang selalu diberikan yang Allah sampaikan gitu melalui penulisnya. Akhirnya ucapan itu punya otoritas dan dituliskan seperti Musa menuliskannya kayak gitu ya. Perintah-perintah Tuhan itu dituliskannya dan Tuhan mau perintah itu wajib ditaati dan tunduklah kepada perintah itu karena Tuhan yang menginspirasikan. Yang kedua itu adalah dokumen-dokumen yang berotoritas. Selain ucapan, ada dokumen-dokumen yang berotoritas gitu ya. Jadi ada tulisan-tulisan. Ini ada banyak ayat sih di sini. Nanti Bapak Ibu tinggal lihat aja ayat-ayatnya ya. Ada tulisan-tulisan yang sudah jadi dokumen dan itu berotoritas karena itu telah mengikat. Itulah yang mengikat bangsa Israel dengan janjinya kepada Tuhan dan perjanjian mereka ya, bangsa Israel dan juga Tuhan. Ada dokumen yang berotoritas. Dan ada kumpulan tulisan yang berotoritas, seperti kitab Taurat, kitab Nabi, kitab Mazmur, ucapan bijaksana, dan lain sebagainya. Kitab-kitab ini tuh punya otoritas. Makanya kalau kitab Taurat disebutkan kitab hukumnya Musa, atau kitab Pentatok, ada 5 kitab ya, dari Kejadian sampai Ulangan. Terus ada kitab-kitab nabi, ini yang menuliskan nabi-nabi, ada juga dibagi nabi besar, nabi kecil. Terus ada juga ucapan bahagia, bijaksana, seperti kitabnya Daud atau Salomo gitu ya. Semua ini kumpulan-kumpulan tulisan yang berotoritas karena juga dari Allah. Dan yang keempat adalah kanon yang ditetapkan. Semua tulisan yang berotoritas ini tadi dikumpulkan semua sesudah masa pembuangan ya, pembuangan kira-kira itu tahun 500-an karena kan Israel dibuang tahun 500-an ya. Dan semua itu akhirnya mereka kembali satukan lagi semua kumpulan kitab itu dan itu dikenal dan kemungkinan karena itulah semua kumpulan kitab itu ketika perjanjian baru ada yang sering dipakai oleh Yesus ketika mengajar di Bait Allah, itu tuh yang dipakai dari perjanjian lama. Gitu Bapak Ibu Saudara. Nah, penerimaan kanon perjanjian lama. Paling tidak ada 3 hal, ada bukti dalam Alkitab itu sendiri. Alkitab sendiri sudah membuktikan dirinya sendiri bahwa itu adalah firman Allah. Dan nggak ada lagi cara untuk menolaknya. Jadi langsung diterima di dalam kanon karena Alkitab sudah membuktikan dirinya sendiri. Makanya di firman Tuhan dikatakan, beginilah firman Tuhan. Tuhan berkata, Tuhan berfirman. Alkitab sudah membuktikan dirinya sendiri. Yang kedua, ditulis oleh orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Allah. Meskipun tidak sempurna, meskipun ada yang berbuat dosa kayak Daud gitu ya, tetapi hidup mereka benar-benar hidup dalam tuntunan dan pimpinan Allah. Mereka ditunjuk oleh Allah dari berbagai jabatan yang ada ya, bukan hanya raja tapi ada hakim dan yang lain untuk menuliskan firman-Nya. Dan yang ketiga adalah pengaruh kuasa Allah dalam tulisan-tulisan. Yes, karena Allah sendiri adalah penulis utama, jadi semua ada di dalam keilahian Allah gitu yang berotoritas dan itu yang memberikan ilhamnya kepada penulis Alkitab supaya Alkitab dapat didapatkan oleh manusia dan manusia bisa hidup melalui firman yang sudah diberikan kepada manusia. Nah, paling tidak Bapak Ibu ada 3 hal terkait penerimaan kanon, nanti bisa didiskusikan lagi lebih lanjut di dalam kelas. Dan susunan ya, ini cepat aja ya, ada 2. Kalau Bapak Ibu punya kanon Ibrani, kalau pernah belajar biasanya ada 24 kitabnya. Tapi kalau kita Yunani nih, kita ngikut yang Yunani Bapak Ibu, ada 39 kitab dan kita bagi dalam 4 ya, ada Taurat, sejarah, sastra dan juga nubuat. Nubuat sini ada 2, nabi besar dan juga nabi kecil. Loh, kenapa beda hasilnya? Kok ada yang kanon Ibrani kok cuma 24, kanon Yunani kok 39? Wah, ini menarik juga kalau didiskusikan. Silakan nanti diskusikan dalam kelas. Paling tidak, walaupun kitabnya 24 yang untuk Ibrani, Yunani ada 39, sebenarnya isinya sama, hanya saja susunan kitabnya beda. Kalau di Yunani itu terakhir itu Maleaki kitab kita. Kalau Ibrani yang terakhir itu malah Tawarik. Nah, nanti asik nih kalau didiskusikan. Oke. Ini Alkitab yang di luar kanon yang kita akui gitu ya. Ada kitab lain yang sebenarnya ini diterima oleh Gereja Katolik Romawi, bisa disebut sebagai kitab Deuterokanonika. Secara harfiah ini bisa dikatakan sebagai kanon yang kedua. Ada beberapa kitab ini. Kenapa ini nggak masuk dalam kanonnya kita gitu ya, yang kita akui di dalam gereja? Kenapa hanya Katolik Romawi yang mengakui? Nanti juga bisa didiskusikan. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita sudah belajar sedikit tentang kanon Perjanjian Lama. Kita akan lihat tentang
sejarahnya, latar belakang sejarahnya. Waktu terus berjalan nih, cepat aja. Ya, paling tidak ada 3 hal yang akan kita lihat, hal penting dalam mempelajari sejarah Perjanjian Lama, kronologisnya seperti apa, dan catatan singkat. Saya nggak akan jabarkan satu-satu, nanti Bapak Ibu tinggal lihat kitab Raja-Raja, udah mendapatkan semua daftar raja yang ada di sana. Oke, yang pertama, hal-hal penting dalam mempelajari Perjanjian Lama, sejarahnya ada 3. Yang pertama, sejarah Perjanjian Lama adalah sejarah kehidupan manusia yang nyata, bukan dongeng, atau bukan cerita-cerita yang tidak nyata gitu ya, tetapi sejarah kehidupan manusia ini nyata adanya. Tuhan memanggil satu bangsa yang benar adanya, yaitu bangsa Israel. Dan sejarah PL ini sebuah yang dipanggil kepada bangsa-bangsa, yaitu salah satunya adalah bangsa Israel yang menjadi umat pilihannya, itu nyata. Melalui Israel lah nanti rencana Allah bisa nyata kepada semua bangsa. Jadi nyata sekali ya bahwa mempelajari sejarah Perjanjian Lama ini adalah hal yang nyata. Yang kedua, sejarah Perjanjian Lama adalah pekerjaan yang Allah. Pekerjaan Allah ini tidak lepas dari semua rencana dan pekerjaan Allah, karena punya satu kronologis dari rencana pemilihan bangsa Israel sampai zaman Yesus. Dan ini adalah pekerjaan Allah yang agung. Kalau bukan satu orang yang mengerjakannya, itu pribadi, Allah yang kita kenal itu Tuhan kita, pencipta kita, mungkin beritanya mungkin bisa akan beda gitu, tetapi karena punya satu penulis yang sama, yaitu Allah yang sendiri yang bekerja, makanya ketika melihat sejarah Perjanjian Lama itu sangat menarik sekali ya, karena punya runtutan yang benar sekali dengan satu garis benang merah itu tadi. Yang ketiga, sejarah Perjanjian Lama adalah sejarah keselamatan. Ini punya satu benang merah, yaitu rencana keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus dan yang digenapkan di Perjanjian Perjanjian Baru. Jadi dari panggilan Abraham sampai ke Ishak, 12 suku Israel, raja-raja sampai kelahiran Yesus, itu punya satu benang merah yang poinnya itu melalui keturunannya lah Allah dapat bekerja, yaitu melalui Yesus Kristus. Nah, kronologi sejarah Perjanjian Lama nanti Bapak Ibu bisa dapatkan, bisa pelajari lebih lagi. Ini panjang sekali ya, karena dari sepertinya kalau kita lihat 7 poin, tapi kalau dipelajari itu Kejadian sampai Maleaki gitu. Lama sekali ini nanti kalau dipelajari satu-satu. Jadi dari zaman Abraham, itu ada air bah, menara Babel, ini rentang waktunya kisaran 5.000 tahun sampai 4.000 tahun sebelum Masehi yang lalu. Terus zaman patriark juga, ini juga dari setelah panggilannya Abraham gitu ya, sampai akhirnya dia pergi ke tanah yang Tuhan tuntun. Terus zaman keluar dari dari Mesir ya, ketika Yakub akhirnya ke Mesir, akhirnya mereka bertahan di Mesir sampai satu waktu Tuhan memanggil mereka untuk keluar, karena Tuhan berjanji mereka harus ke tanah Kanaan gitu ya. Itu masanya tahun 2000 sampai 1400 sebelum Masehi, sampai hakim-hakim. Di sini kejahatan ini bobroknya ngeri banget nih di zaman hakim-hakim ini. Karena Tuhan sepertinya diam gitu, tapi sebenarnya tetap berkarya gitu ya. Tuhan membiarkan bangsa ini semakin terus berdosa, datang hakimnya sendiri juga kadang berbuat dosa gitu ya, sampai akhirnya mereka minta raja, kerajaan bersatu, dan raja-rajanya juga ternyata melakukan kesalahan, melakukan dosa yang tidak benar di hadapan Tuhan, sampai kerajaannya terpisah kembali. Akhirnya ada Israel Utara, ada Israel Selatan yang dibagi menjadi 2 gitu ya. Sampai akhirnya Tuhan udah benar-benar di titik harus mengadili umatnya. Akhirnya mereka dibawa ke pembuangan. Itu kisaran tahun 500-an. Dan ketika mereka kembali dari tanah pembuangan, kita tahu Esra, ada Zerubabel, dan juga Nehemia yang membawa umat itu dan bisa kembali melakukan ibadah yang sejati, ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Gitu. Nanti kronologis ini bisa dipelajari dengan lebih dalam lagi Bapak Ibu, melalui referensi atau modul yang ada di modul kita. Nah, ini catatan singkat tentang raja-raja Israel. Ini dari kedua kerajaan ya, yang terpisah tadi ada Israel Utara dan Selatan. Kalau Israel Utara itu disebut 10 suku ya, tapi Selatan itu Yehuda gitu. Nah, ini raja-rajanya, paling tidak ada 20-an dan mungkin lebih banyak lagi nanti raja-rajanya. Ada yang jahat, ada yang baik, ada yang 40 tahun lamanya, ada yang 7 hari doang gitu ya. Jadi ada banyak raja sekali yang memerintah ketika setelah kerajaan pertama itu Saul, itu raja yang jahat, dan diteruskan Daud sampai kerajaan Israel terpecah menjadi 2. Ya,
kita akan melihat latar belakang, kita sudah melihat ya latar belakang untuk budaya perjanjian lama. Kita akan lihat sedikit tentang sejarahnya, kita akan lihat sedikit tentang budayanya itu gimana. Ya mungkin Bapak Ibu paling tidak udah sering belajar juga, mungkin udah beberapa kali mendengar tentang budaya perjanjian lama ya, tetapi kita akan mengetahui sedikit lagi strukturnya. Nah, strukturnya gimana, strata sosialnya atau masyarakatnya gimana, sistem pendidikan yang diterapkan di sana apakah sama dengan Indonesia, kita belum tahu, atau sistem ibadahnya juga gimana di sana. Nah, untuk masyarakatnya sendiri itu dibagi dalam dua itu ya. Perjanjian lama itu yang pertama adalah keluarga. Kalau keluarga kan kita tahu ini kan apa ya, terdiri dari keluarga kandung gitu ya, yang terdiri apa? Kalau di sini istilah Ibrani yang dipakai itu rumah. Jadi yang namanya keluarga pasti tinggal satu rumah dalam satu atap gitu ya. Berarti ada bapak, ada anak, ada ibu di dalam keluarga tersebut. Tapi di perjanjian lama ternyata bapak ibu saudara kadang-kadang nggak terdiri dari suami istri doang atau anak doang gitu. Kadang dari sepupu gitu atau dari keluarga dekat yang tinggal dengan mereka juga dianggap sebagai satu keluarga gitu karena satu atap, satu rumah gitu. Nah, secara perkawinan sendiri, lembaga perkawinan kita lihat di kejadian pasal-pasal awal ya. Ini kan sudah langsung jelas membahas tentang perkawinan itu, tentang Adam dan Hawa dan mereka menjadi satu, dikatakan satu di dalam lembaga pernikahan yang Tuhan tetapkan gitu ya. Tuhan sendiri loh yang tetapkan juga. Dan lembaga ini dibagi jadi tiga gitu, ada anak, ada suami, dan juga ada istri. Untuk ayah atau suami ini punya peranan tinggi di dalam rumahnya Bapak Ibu. Jadi untuk bapak-bapak mungkin yang ada di sini ya, kalau orang Yahudi itu punya apa ya, punya kepentingan yang tinggi di rumah, nggak ongkang-ongkang kaki aja kerjanya, tetapi mereka bertanggung jawab atas segala hal, termasuk untuk mencarikan pasangan untuk anaknya misalnya, termasuk memimpin anaknya juga, termasuk menjadi imam di dalam keluarganya. Dan istri juga punya peran penting gitu. Istri bukan hanya menghasilkan keturunan atau beranak saja. Karena di dalam budaya Yahudi ternyata kalau nggak mempunyai anak biasanya disebut punya aib gitu ya, aib keluarga atau terkutuk, atau sepertinya Tuhan yang kasih kutukan ini gitu ya. Jadi tugas istri biasanya poin utamanya itu menghasilkan keturunan, tetapi banyak juga tugas lainnya, itu mendidik anak. Karena orang-orang Yahudi itu Bapak Ibu selalu dididik dari kecil gitu ya, untuk mereka punya apa ya, gambaran tentang Allah mereka gitu. Jadi sudah dididik dari kecil sampai akhirnya nanti bisa apa ya, sudah dewasa akhirnya menolong ayahnya di dalam bekerja atau mencari uang gitu. Dan anak-anak juga dianggap sebagai berkat dari Tuhan yang diharapkan juga bisa menolong keluarga gitu ya. Jadi anak-anak di sini bukan hanya sebagai sampingan yang nggak punya kepentingan gitu, tapi apalagi anak-anak Yahudi itu, wah, tumpuan itu. Ketika saya belajar ini kayak sama kayak orang Batak gitu ya. Jadi punya tumpuan bagi keluarga mereka sendiri gitu, bagi tempat mereka tinggal. Jadi kalau orang tuanya nanti mati, ya anak sulung yang biasanya dapat warisan dan lain sebagainya gitu. Nah, secara strata ada kelompok-kelompok di sini, ada beberapa bagian ini yang dari tinggi, yang paling tinggi Bapak Ibu, kelompok masyarakat Yahudi itu dari penatua agama, kepala-kepala, dan juga zaman kerajaan berarti ada kelompok para pemuka agama, pembantu-pembantu raja, pahlawan. Berarti ini stratanya tertinggi nih. Ada pembagiannya. Terus di bawahnya ada penduduk asli setempat. Ya, mereka orang lokal. Mereka orang asli dan pemilik tanah, sudah punya tanah di situ yang nggak bisa di apa ya, di istilahnya nggak bisa yang tetap ditempati gitu. Dan ketiga adalah penduduk asing. Ini pendatang atau orang bebas, tetapi mereka bukan budak. Ini hanya pendatang, penduduk asing. Yang keempat itu pekerja upahan. Ini yang tidak punya tanah. Jadi mereka apa ya, bekerja ke tanah orang lain gitu untuk dapatkan uang. Yang kelima adalah pedagang. Ini pedagang ini orang-orang asing juga yang biasanya datang untuk berdagang, dan budak. Ini strata yang paling kecil, budak. Orang Israel yang miskin atau pendatang asing yang hidup karena perang itu biasanya disebut sebagai budak. Ya, secara strata demikian. Ini sistem pendidikannya di keluarga seperti apa, di masa pembuangan seperti apa, perjanjian baru seperti apa. Sama seperti yang saya bilang sebelumnya, di keluarga mereka selalu dididik oleh ibu mereka. Ketika mereka sudah besar, mereka bertanggung jawab untuk keluarga mereka. Di pembuangan juga ya, karena
orang-orang Yahudi ini kan jauh dari bait suci gitu, karena bait suci juga hancur saat itu ya ketika mereka dibuang, dan ketika mereka akhirnya ke pembuangan, akhirnya mereka secara teratur lagi kembali untuk tetap terdidik gitu ya, mendidik diri mereka sendiri. Makanya ada tadi sinagog yang didirikan gitu ya, supaya mereka bisa belajar kembali tentang firman Tuhan. Dan yang di perjanjian baru ada orang-orang yang pinter, orang Farisi, orang Saduki gitu-gitu ya. Mereka punya peran besar dalam perkumpulan masyarakat Yahudi. Oke, sistem ibadahnya juga ada bangsa kafir. Ini mereka dikelilingi. Jadi bangsa Israel ini bukan hanya satu bangsa saja yang terkungkung satu tempat gitu, tapi mereka dikelilingi oleh bangsa-bangsa di luar mereka. Ada bangsa kafir, mereka yang tidak mengenal Allah dan menyembah kepada patung-patung. Tetapi kalau kita lihat berbeda dengan bangsa Israel, jelas penyembahan mereka jelas. Mereka menyembah kepada Allah sebelum ada bait Allah, mereka menyembah di tabernakel gitu untuk mempersembahkan korban. Setelah itu berdiri bait Allah zaman kerajaan Daud dan juga Salomo, tapi akhirnya mereka dibuang, ada sinagoge, dan mereka tetap mempertahankan ibadah mereka. Ini yang kita perlu salut dari bangsa Israel. Mereka tetap mempertahankan ibadah mereka, dan setelah masa pembuangan selesai, ketika mereka kembali ke tanah air, ke Yerusalem, mereka tetap mengumpulkan persembahan kepada Tuhan, dan mereka tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, itu sistem dari sejarah bangsa Israel, khususnya untuk yang bagian latar belakangnya. Nah, kita akan belajar yang terakhir sedikit lagi ya, latar belakang geografis. Oke, Bapak Ibu udah mulai gimana nih? Iya, kita belajar sedikit lagi untuk yang bagian terakhir ini. Di bagian terakhir ini kita akan lihat sedikit tentang latar belakang geografis Perjanjian Lama, baik itu ruang lingkupnya, baik itu makna teologis di balik latar belakang geografis. Ini berkaitan dengan tanah, karena itu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, dan peta secara geografis. Iya, kita sering tahu bahwa pembagian wilayah secara geografis itu kan beda ya dengan zaman lalu ya, beda. Sekarang itu jelas gitu, di sini tuh wilayahku gitu, tapi zaman lalu, di zaman PL khususnya itu beda sekali. Makanya kita perlu tahu konteks geografis di zaman Perjanjian Lama. Yang pertama, karena ini penting ya untuk melihat nanti makna teologisnya. Yang pertama kita tahu bahwa Perjanjian Lama adalah fakta sejarah yang sungguh terjadi. Ya. Mengapa kita penting mempelajari makna geografisnya itu? Karena Perjanjian Lama adalah fakta sejarah yang sudah pernah terjadi gitu ya. Ini jadi bukti bahwa sejarah umat Allah yaitu bangsa Israel di dalam Perjanjian Lama ada sejarah yang sungguh-sungguh terjadi. Bukan namanya juga sejarah gitu. Pasti sudah pernah terjadi dan ada di dunia ini. Kita sudah lihat banyak sekali bukti-buktinya. Jadi untuk melihat tempat atau wilayah itu tuh ada semua sejarahnya dan itu sungguh terjadi. Yang kedua, tempat-tempat yang memiliki kepentingan sejarah. Ini tadi ya, tempat-tempatnya ya kita bisa bisa tafsirkan gitu ya ketika kita belajar Alkitab Perjanjian Lama. Itu kan di sana ada banyak nama tempat yang disebutkan di Alkitab, Bapak Ibu. Mungkin nggak bisa dihafal semua ya. Tapi ada banyak tempat yang disebutkan kan di sana, ada banyak tempat, gunung, sungai, bukit, dan lain-lain. Jadi kita perlu pengetahuan yang cukup untuk punya data-data ini gitu, data-data tempatnya atau gunungnya atau dan lain sebagainya, supaya kita bisa juga punya interpretasi yang benar terhadap firman, khususnya Perjanjian Lama yang sedang kita pelajari. Nah, ruang lingkupnya sendiri secara fisik, ya secara fisik, namanya juga fisik. Termasuk jadi ada banyak lembah-lembah di sana, ada banyak tempat-tempat yang ada di sana. Terus kita lihat juga ada luasnya di sana. Jadi secara fisik tuh bisa dilihat luasnya seberapa, tempat ini, lembah ini tuh seberapa luasnya gitu ya. Itu tuh ada di Perjanjian Lama dan disebutkan ketika bangsa Israel ya di zaman Yosua kalau tidak salah ya, ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, kan mereka dibagi tuh per suku-suku, ada 12 suku ya, kecuali Lewi ya. Lewi kan harus bertugas di Bait Allah. Mereka dibagi ke tanah-tanah sendiri gitu ya. Itu semua ada tempatnya gitu ya. Jadi secara fisik, secara geografis itu ruang lingkupnya jelas sekali gitu. Dari satu lembah, dari satu tanah ke tanah yang lain, pembagiannya jelas. Secara politik, ya, secara politik juga sangat jelas. Karena apa? Berdasarkan satu janji dari Allah kepada Abraham. Itu Kejadian pasal 12, kita sudah mengetahui bahwa Allah dipanggil khusus, Allah memanggil khusus Abraham untuk menetap nanti di satu tanah janji yang sudah dijanjikan oleh
Allah kepadanya itu tanah Kanaan. Walaupun pada akhirnya kan banyak konflik yang terjadi ya dengan Lot, dengan hambanya dan lain sebagainya gitu. Tapi akhirnya ketika mereka sudah punya wilayah itu tadi, itu jelas juga gitu ya, jelas juga wilayah mana yang punya Abraham, wilayah mana yang punya Lot gitu ya. Sampai akhirnya bangsa Israel sudah ada 12 suku, kerajaan tadi pecah juga, itu masih jelas gitu ya. Nah, secara sejarah, ya secara khusus ini untuk yang sejarah ya, Abraham menduduki tanah perjanjian, dan Israel sendiri juga akhirnya menduduki tanah Kanaan, walaupun mereka harus berbaur dengan penduduk asli di sana. Karena sebenarnya Bapak Ibu, tanah Kanaan itu kan ada bangsa Yebus, ada bangsa-bangsa lain yang dikatakan kayak raksasa itu. Nah, ada bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka gitu ya. Jadi, tetapi Allah tetap mengikat janjinya gitu dari sejarah yang sudah dinubuatkan kepada Abraham. Makanya ketika mereka akhirnya di tanah Kanaan, Allah tetap terus melakukan janjinya, dan itu digenapi kepada bangsa Israel. Dan pemeliharaan Tuhan juga tetap nyata bagi bangsa Israel. Nah, secara teologis punya makna yang sangat dalam. Kenapa saya buat di sini tanah perjanjian ya? Ini karena apa ya, secara ketuhanan gitulah ya. Bangsa Israel memang dinubuatkan atau dijanjikan oleh Allah untuk bisa punya satu tanah yang sudah dijanjikan Allah. Dan yang pertama, Allah lah yang mengikat perjanjian itu. Jadi bukan manusia, tetapi Allah sendiri yang mengikat di dalam setiap perjanjian itu ya. Makanya dari tempat mereka keluar dari tanah Mesir sampai masuk ke tanah Kanaan itu harus tetap masuk, karena Allah lah yang sudah menjanjikan sampai keturunannya. Walaupun keturunan golongan pertama yang keluar dari tanah Mesir hanya 2 orang yang masuk ke Kanaan, tetapi Allah tetap mengikat janjinya sampai mereka masuk ke tanah Kanaan. Yang kedua, implikasi teologis perjanjian Allah dengan tanah perjanjian. Ya, benar sekali ya. Ada keterlibatan ya tentang janji Allah dan juga tanah perjanjian gitu. Allah ingin mau gitu ya, orang-orang Israel punya tempat ini tadi, karena ketika mereka sudah ada di tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Allah, itu tuh bisa jadi satu identitas mereka gitu, yaitu tanah Kanaan. Jadi bukan hanya secara teritorial saja gitu ya, tetapi juga bisa menjadi identitas yang mereka duduki, karena Allah lah yang menjanjikan, Allah lah yang sudah menubuatkan, yang sudah memberikan tanah itu untuk mereka bisa duduki. Itu luar biasanya Allah. Dan Tuhan tetap konsisten bekerja secara geografis, secara sejarah. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu di perjanjian lama. Nah, makna peta geografis ya, peta geografisnya sendiri ada beberapa nih. Dari Bapak leluhur, ini dari panggilan Abraham yang disuruh keluar dari Ur-Kasdim, sampai keluaran dan penaklukan Kanaan. Terus ada tanah ke-12 suku, ini mereka dibagi-bagi. Terus ada kerajaan Daud Salomo ya, ada kerajaan, ada nabi-nabi, dan juga ada kerajaan Asyur ya, di mana kerajaan inilah yang dipakai oleh Allah untuk istilahnya mendisiplin mereka ya, ingin membuat mereka kembali kepada Allah gitu. Jadi ternyata bukan hanya bangsa Israel, ternyata Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel itu ya, tapi kita lihat satu kerajaan di sini Asyur juga masuk dalam peta geografis perjanjian lama, dan mereka juga punya wilayah yang ada di sekitaran Laut Persia sana. Nah, kita sudah belajar 5 pelajaran hari ini. Kita sudah melihat bagaimana pentingnya mempelajari perjanjian lama sampai kanon, sampai semua latar belakang yang kita lihat. Jadi bisa saya simpulkan Bapak Ibu Saudara, kita perlu belajar perjanjian lama. Dengan demikian kita tahu bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru punya kaitan yang erat, yang tidak bisa dipisahkan, dan itu adalah rencana kekal Tuhan gitu ya. Itu adalah rencana kekal Tuhan untuk satu bangsa, yaitu bangsa Israel, dan dari bangsa Israel lah nanti keselamatan bisa didapatkan oleh semua bangsa. Jadi bukan spesifik hanya bangsa Israel, ya, tetapi dari bangsa Israel Tuhan mau nanti bangsa lain pun bisa mengenal Dia. Dan itu makanya kita harus belajar perjanjian lama. Jangan bosan, jangan jenuh, walaupun mendapatkan kitab-kitabnya mungkin yang agak rumit untuk dipelajari, tetapi paling tidak pendahuluan ini akan membuka pemahaman kita tentang perjanjian lama. Selamat berdiskusi dalam kelas 1 minggu. Kiranya Tuhan menolong kita semua.